Halo pemirsa catatan sang jurnalis, apa kabar pemirsa hari ini? Pada kesempatan ini saya Mutia Parsti akan mengajak pemirsa semua untuk melihat beberapa lokasi yang nantinya akan digunakan untuk penilaian Adipura Kabupaten Kendal. Simak selengkapnya hanya di catatan sang jurnalis. Kabupaten Kendal merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang memiliki lokasi yang strategis. Di sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah timur berbatasan dengan Kota Semarang, dan sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Semarang, serta di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Batang. Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2022, terdata jumlah penduduk sebesar 1.069.595 jiwa. Kondisi tersebut tentunya harus diiringi dengan adanya fasilitas umum dan pengelolaan lingkungan yang mengedepankan keberlanjutan serta ruang terbuka hijau sebagai sarana pengatur suhu, pengendali air hujan, penyerap polusi dan sarana rekreasi masyarakat. Langkah ini turut diupayakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal dalam memberikan kebersihan, keasrian lingkungan dan udara yang bersih bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Kendal. Seiring adanya penilaian Adipura tahun 2024 yang merupakan penghargaan dari pemerintah Republik Indonesia kepada kabupaten maupun kota yang menunjukkan aksi nyata pengelolaan lingkungan hidup dan kebersihan lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal turut serta bersiap untuk dapat memenuhi kriteria penilaian Adipura tahun 2024. Sinergitas antar sektor dibangun dengan jajaran pemerintah daerah, institusi pendidikan, sektor swasta, serta masyarakat. Hal ini dilakukan dalam rangka menyerempakkan langkah melakukan penataan lingkungan yang nantinya berdampak pada peningkatan estetika kota, peningkatan kualitas hidup masyarakat, mengurangi dampak lingkungan, sehingga pembangunan dan lingkungan yang berkelanjutan dapat beriringan, serta dapat memberikan sumbangsih bagi generasi yang akan datang. Baik pemirsa catatan sang jurnalis, pada kesempatan ini saya akan berdialog dengan Bapak Aris Irwanto selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal. Selamat siang Bapak, apa kabarnya? Selamat siang, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat selalu ya Bapak ya. Sehat juga nggih. Amin amin. Bapak, ini melihat proses persiapan untuk menyongsong penilaian Adipura nanti seperti apa yang perlu disiapkan Bapak? Ya. Alhamdulillah sambutan masyarakat cukup antusias untuk meraih kembali trofi Adipura. Okay. Apapun nantinya kita wawalan bisawab, artinya bahwa kita sudah ikhtiar untuk berbuat sesuatu untuk mendapatkan trofi Adipura itu kembali ke Kabupaten Kendal. Karena sejak tahun 94 pertama kali kita mendapatkan trofi Adipura, seluruh masyarakat memang antusias untuk mendapatkan, karena kita kemarin tahun 2023 kita telah mendapatkan trofi sertifikat Adipura. Okay. Tinggal satu langkah kita untuk meningkatkan terkait dengan tempat pembuangan akhir sampah. Itu tentunya kita akan mendapatkan trofi karena kondisi TPA kemarin itu ada longsor, kemudian juga ada bencana lainnya, kebakaran dan seterusnya. Itu yang sempat tidak kita tidak raih trofi Adipura itu. Pak, mungkin yang disiapkan dari dinas sendiri mengkoordinasikan beberapa lokasi itu seperti apa Bapak? Ya, terima kasih. Karena penilaian Adipura tidak hanya terbatas penilaian TPA, kemudian kantor dan seterusnya, juga keterlibatan warga masyarakat, terutama partisipasi warga masyarakat pada saat mereka beraktivitas berkunjung ataupun menyetorkan sampah ke bank sampah masing-masing unit
Itu kemudian juga terkait dengan keterlibatan murid ataupun siswa di sekolah-sekolahan pada saat mereka itu menata lingkungan sekolah kampus itu dengan asri, kemudian dengan nyaman, kemudian juga kebersihan dan seterusnya, sampai dengan budaya teman-teman ataupun masyarakat ataupun siswa di sekolah yang mengikuti kegiatan adiwiyata. Itu tidak hanya terbatas masalah fisiknya saja, tetapi juga pada saat mereka kita berikan suplemen terkait dengan etiket, terkait dengan masalah adab dan sopan santun dan seterusnya. Itu tugas kita bersama. Artinya penilaiannya bukan hanya fisik saja ya Bapak ya? Betul. Ya. Kalau elemen penilaian dari Adipura sendiri apa saja sih Bapak? Penilaian Adipura yang pertama adalah terkait dengan masalah penyediaan ataupun pengelolaan tempat pembuangan akhir sampah. Yang pertama. Kemudian terkait dengan jalan, kebersihan jalan, kemudian kenyamanan jalan. Jadi pada saat kita ada penilaian di titik-titik jalan tertentu, memang kita mengharapkan daerah itu bebas dari PKL. Itu. Nah, itu memang tujuan kita agar jalan itu tidak dimanfaatkan untuk selain jalan. Itu. Kemudian selanjutnya terkait dengan titik-titik pelayanan kesehatan, rumah sakit, puskesmas itu dinilai. Terus kemudian juga ketersediaan ruang terbuka hijau, taman-taman kota itu dinilai. Terus kemudian terkait dengan kantor kantor di OPD yang disediakan untuk pelayanan masyarakat. Terus kemudian selanjutnya terkait dengan partisipasi masyarakat pada pengelolaan bank sampah. Bank sampah itu. Terus kemudian selanjutnya terkait dengan keberadaan, kebersihan, kenyamanan, ketertiban pasar dan terminal itu masuk di dalamnya. Kemudian terkait dengan kebersihan sungai, itu ada beberapa titik yang kemarin dinilai oleh tim dan syukur alhamdulillah semuanya itu positif. Ya semoga saja nanti kita mendapatkan hasil yang maksimal atas ikhtiar kita bersama. Ini kan beragam upaya sudah dilakukan dengan, ini kan upayanya tidak hanya di satu titik dan satu sektor saja ya Bapak ya. Mungkin tantangan yang dihadapi seperti apa Bapak? Ini tantangan yang dihadapi kita adalah yaitu tempat pengelolaan air sampah. Itu yang menjadi tantangan besar bagi kita sekalian karena nilai terbesar atau persentase bobot nilai dari TPA itu sekitar 60%. Jadi itu konsentrasi kita. Kalau seumpama kok kita ada dukungan, pendanaan, kemudian juga SDM, karena TPA itu tidak hanya terbatas masalah fisiknya saja, juga terkait dengan masalah bagaimana kita mengedukasi warga yang langsung bersentuhan dengan TPA, yaitu para pemulung. Itu yang sangat menjadi perhatian kita bersama. Pak, mungkin strategi yang digunakan DLH sendiri untuk mengajak para masyarakat, kemudian OPD, kemudian para siswa ini untuk sama-sama nyengkuyung untuk mempersiapkan Adipura ini seperti apa? Terima kasih. Yang penting adalah ada keteladanan dari kita. LH berani menerima Adipura karena penilaian Adipura yang pertama itu tidak didasarkan atas fisiknya, tapi juga data, kemudian juga pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat yang langsung bersentuhan langsung dengan DLH. Jadi penilai itu wawancara dengan warga masyarakat terkait dengan pelayanan DLH dan seterusnya, itu menjadi penilaian awal. Kemudian juga dalam sistem informasi pengelolaan sampah elektronik yang setiap hari kita update ke kementerian, sehingga dasar itulah yang dijadikan sebagai mana yang layak dinilai secara fisik kepada kementerian atau tim penilai Adipura atau tidak. Sehingga yang pertama adalah kebersihan, kemudian keramahan, tampilan kantor DLH terlebih dahulu. Nah, itu seperti itu. Cerminnya di sini dulu. Betul. Ya.
Pak, selain mungkin aspek tadi kan ada beragam ya, mungkin dari permasalahan sampah dan yang lain-lainnya. Terkait kualitas udara sendiri, apakah juga ikut dinilai ya Bapak ya? Yeah. Semua unsur itu tetap dinilai karena itu merupakan penilaian awal. Maka dari itu pada saat kita disiplin untuk mengisi terkait dengan data untuk apa itu polusi udara, kemudian kaitannya dengan air juga termasuk di dalamnya. Nah, memang kita belum maksimal, belum mencapai nilai yang maksimal karena sekali lagi kekurangan data yang kita tampilkan, ya, kurang kita tampilkan ke sistem informasi tersebut, sehingga memang itu menjadi belum maksimal sekali. Sebetulnya itu masih harus kita tingkatkan karena indeks kualitas lingkungan hidup itu kita masih ada beberapa titik yang masih lemah di bawah itu. Tapi dari DLH sendiri terus mengupayakan untuk terus meningkatkan ya Bapak ya. Kalau udara pun juga kita positif bagus. Yang tidak bagus itu di air malahan. Airnya. Di air itu tidak bagus. Terus kemudian ketertutupan lahan. Ketertutupan lahan itu karena kita itu masih beda pemandangan terkait dengan apakah ketertutupan lahan hijau apa itu hamparan kehijauan itu apakah itu milik pemerintah daerah atau milik perusahaan dalam artian perhutani atau masyarakat. Nah, kita sementara ini hanya menyajikan data itu yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Kendal itu. Nah, itu pun juga sekali lagi perlu ada surat keputusan kepala daerah dalam hal ini bupati mana-mana saja yang menjadi hamparan ataupun lahan untuk laporan ketertutupan lahan itu. Apakah perhutani itu bisa diakui oleh pemerintah daerah sebagai lahannya pemerintah daerah atau tidak? Itu kami memang perlu harus koordinasi lebih intensif ke mana itu ke perhutani dan seterusnya. Memang dukungan dari semua pihak memang kita perlukan pada saat kita menghadapi penilaian Adipura ini. Untuk lokasinya nanti Bapak, nanti untuk yang menentukan penilaian ini memang dari lokasi-lokasinya sudah ditentukan atau seperti apa Pak? Tidak juga Mbak, terkait dengan masalah titik penilaian, titik pantau penilaian itu yang menentukan adalah dari kementerian. Kita memberikan beberapa alternatif, tapi nanti pada saat beliau datang itu nanti yang menentukan apa itu mereka sendiri. Pada saat kita kemarin itu menanda beberapa titik yang sudah kita siapkan malah tidak dikunjungi. Akhirnya mereka ibu-ibu yang ada di bank sampah, kemudian siswa-siswi yang ada di sekolahan itu kecewa karena tidak dikunjungi. Meskipun demikian hanya cuman mobilnya datang kemudian hanya salaman tidak sampai dengan detail, mereka sudah senang karena persiapan kesungguhan mereka untuk menyambut tim Adipura itu sudah ada. Meskipun demikian Bapak Ibu sekalian, saya berharap kemaklumannya bahwa ya seperti inilah. Saya berharap apa yang menjadi upaya ikhtiar dari Bapak Ibu sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala membahas apa yang menjadi ikhtiar kita bersama. Pak, ini beragam upaya sudah dilakukan, mungkin ke depan akan ada mungkin dalam persiapan ini ada inovasi-inovasi terbaru nggak untuk mempersiapkan Adipura ini Bapak? Betul. Tetap kita adakan evaluasi terkait dengan hasil nantinya, apapun hasilnya itu tetap nanti kita upayakan perbaikan. Sekali lagi memang kondisi sekarang kita masih prihatin pada saat penyediaan anggaran APBD untuk untuk penyelesaian masalah yang ada di TPA. Itu memang poin penting bagi kita sekalian karena bobot nilai dari penilaian Adipura itu ada di TPA. Pak, mungkin ajakan bagi masyarakat untuk sama-sama menjaga entah ini nanti persiapan Adipura nanti kan sudah dipersiapkan ini. Kemudian ajakan kepada masyarakat untuk menjaga lingkungan Kabupaten Kendal seperti apa? Pada umumnya Bapak Ibu sekalian, terkait dengan himbauan kami pemerintah daerah, mohon sekali lagi kepada Bapak Ibu sekalian, warga Kabupaten Kendal yang kami hormati, yang pertama kurangi sampah. Jadi pada saat sekarang Bapak Ibu sekalian itu membuang sampah per warga per jiwa itu 0,5 kilogram. Tolong dikurangi.
Kemudian yang kedua, dengan menghadapi krisis iklim yang begitu dahsyat, yang tidak menentu, kemungkinan nanti kita mengancam kita, alam kita, otomatis nanti akan mengancam jiwa kita. Tolong tanam tanaman apapun, biar menambah oksigen baru yang kita hirup keseharian. Kemudian selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, tidak membangun ataupun mengambil air dalam. Karena intrusi air laut ke daratan di Kota Kendal itu nun sewu, rata-rata itu sudah di atas 3 cm. Kita ingat di Kota Kendal sendiri, di dataran Bandengan, kemudian mana itu Karangsari sama dengan Banyutowo, itu mohon maaf, intrusi air laut itu sudah sampai ke gedung rumah sakit umum. Itu sudah terasa sekali. Ropnya itu sudah sampai segitu. Kemudian juga kemarin pada saat kita menyiapkan ada checking tanah terkait ada beberapa bangunan yang harus ada di sekretariat daerah. Itu 5 meter itu sudah keluar airnya, air AC-nya, sehingga kekhawatiran seperti ini muncul. Manakala kita akan kedepannya sekali lagi kita akan membutuhkan suplai air yang banyak juga karena penduduk kita bertambah dan seterusnya. Apabila nanti yang tersedia air asin juga kasihan kan, maka dari itu Bapak Ibu sekalian jangan terus berbondong-bondong membangun mengambil air dalam dan seterusnya agar kita terhindar dari intrusi itu. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, monggo kita budayakan hidup sehat, hidup tertib, dan sekali lagi kita imbangi kegiatan-kegiatan positif agar kita lebih nyaman di alam ini dengan adanya keseimbangan dari alam. Itu nanti juga akan mendorong diraihnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Dan juga nanti juga insya Allah bisa meraih Adipura ya Bapak. Amin. Mungkin harapan ke depan Bapak terkait hasil penilaian Adipura seperti apa? Kita memang berharap, kita berharap paling tidak prestasi yang tahun kemarin sertifikat itu tetap kita dapatkan, meskipun kita berharap lebih besar. Semoga trofi Adipura bisa diboyong ke Kabupaten Kendal sebagai hadiah terakhir dari Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati di tahun periode jabatan beliau. Siap. Itu tadi pemirsa dialog kami dengan Bapak Aris Irwanto selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal untuk Anda. Tim Lingkar TV berkesempatan menilik berbagai kesiapan beberapa lokasi yang akan ditinjau Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, di antaranya lingkungan pendopo Setda Kendal, Taman Klorofil, Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Kendal, dan Puskesmas 1 Kendal. Titik penilaian ini disulap sedemikian rupa dengan sentuhan perawatan, penghijauan, kelengkapan fasilitas, serta yang terpenting adalah membudayakan partisipasi sumber daya manusia untuk berkomitmen dan bersinergi merawat dan menjaga kebersihan. Lingkungan pendopo Setda Kabupaten Kendal menjadi salah satu wajah gedung pemerintahan yang turut dihijaukan, dan beragam tanaman ditata untuk memberikan kesan asri di area perkantoran. Tak hanya itu, tempat sampah dengan konsep pemilahan berdasarkan jenis sampah ditempatkan di beberapa titik untuk memberikan keterjangkauan masyarakat dalam melakukan pemilahan sampah yang spesifik. Inilah Taman Hutan Klorofil yang berlokasi di Kelurahan Kebon Dalam, Kecamatan Kota Kendal. Pembersihan dan perawatan yang rutin dilakukan agar kesan asri layaknya hutan tetap terjaga. Taman yang juga menyimpan beragam pohon langka seperti pohon Kendal yang merupakan cikal bakal Kabupaten Kendal. Keberadaan taman ini berfungsi sebagai paru-paru kota, resapan air,
sarana rekreasi dan penelitian bagi pelajar maupun mahasiswa. Fasilitas pendukung berupa kamar mandi pun rutin dibersihkan dalam rangka memberikan fasilitas yang nyaman bagi pengunjung yang datang. Baik pemirsa catatan sang jurnalis, pada kesempatan ini saya sudah bersama Bapak Lukni Kaharudin selaku Kabid Pengelolaan Persampahan, Limbah B3 dan Pertamanan. Pak, ini kemarin yang dipersiapkan apa saja untuk menyongsong penilaian Adipura ini seperti apa untuk di Taman Klorofil? Oke, ini Taman Klorofil merupakan salah satu titik pantau Adipura. Oke. Kemarin sudah kita persiapkan semua, termasuk menyiapkan sampah-sampah yang ada kita bersihkan semua. Kemudian daun-daun, sisa-sisa daun-daun yang rontok itu kita kumpulkan jadi satu, kita kirim ke rumah kompos untuk proses pengkomposan. Jadi setelah tim Adipura masuk ke sini, kondisi sudah bersih. Termasuk salah satu penilaiannya yaitu adanya toilet. Toilet kan fasilitas umum yang dinilai salah satunya keberadaan toilet. Nah, itu sudah kita bersihkan juga terkait keberadaan toilet yang ada di hutan klorofil ini. Oke, semoga saja dalam penilaian mendapatkan nilai yang lumayan bagus di sini. Soalnya pengalaman tahun kemarin di hutan klorofil ini dapat penilaian yang lumayan. Oke, paling tinggi. Ya nggak paling tinggi tapi sudah lumayan lah. Oke. Ini kalau daya tarik dari Taman Klorofil sendiri seperti apa sih Pak? Ini banyak varian jenis pohon-pohon langka ada di sini semua. Termasuk pohon kendal itu juga ada di sini. Oh, ada di sini. Ya, kendal. Pohon yang menjadi tonggak sejarah Kabupaten Kendal ada di sini. Oke, ada di sini. Ada kiranya di sini ada apa saja, Pak? Variannya banyak, sekitar ada 83 jenis tanaman di hutan klorofil ini. Itu pun kita berusaha mendatangkan tanaman-tanaman langka. Juga kita budidayakan juga biar tanaman itu bisa terlestari dan tidak punah. Seperti itu, Mbak. Kalau dari pengelola sendiri ada berapa tim yang diterjunkan untuk mengelola di Taman Klorofil ini? Kalau yang di Taman Klorofil ini ada sekitar 4 orang. 4 orang dan 1 armada roda 3. Untuk pengelolaan kebersihan taman di hutan klorofil ini. Kalau fasilitas yang ada di sini apa saja sih, Pak? Ini fasilitasnya di bagian depan ada permainan anak-anak, perosotan. Mungkin kalau misal hari libur atau hari Minggu pagi banyak ibu-ibu yang senam di depan area pelataran ini. Banyak yang olahraga juga dalam muter-muter jalan-jalan sambil menikmati jenis-jenis tanaman, menikmati keindahan taman yang ada di dalam hutan klorofil ini. Artinya hadirnya taman ini sebagai salah satu destinasi wisata teman-teman atau masyarakat di sini juga ya Pak ya? Iya, masyarakat sini dan masyarakat Kabupaten Kendal. Soalnya banyak yang datang dari daerah Kendal atas juga, daerah Muja, daerah Sukoharjo, penasaran ini hutan ini isinya apa. Monggo silakan datang ke hutan aja menikmati fasilitas yang ada sambil belajar edukasi jenis-jenis tanaman yang ada di hutan klorofil ini. Oke, artinya juga didampingi juga ya Pak ya, terkait mungkin belajar terkait pohon-pohon yang ada di sini. Oke, kalau untuk pendampingan nanti bisa request ke DLH, mungkin nanti ada tim yang ikut mendampingi visitasi ke hutan klorofil ini, Mbak. Pak, ini terkait pengelolaan sampah. Di sini kan banyak sekali pohon ya Pak ya, baik dari beragam jenis tadi disampaikan. Kemudian kan daun-daunnya cukup banyak. Nah ini pengelolaannya seperti apa Pak? Oke. Di sini kan sebagian besar area hijau ya Mbak, jadi kan otomatis banyak pohon. Jadi kan pasti guguran daunnya itu banyak sekali. Yaitu guguran daun kita kumpulkan jadi satu, kita kirim ke rumah kompos di belakang Pasar Kendal itu untuk jadi pupuk kompos. Untuk nanti pembuatannya memakan berapa lama Pak? Itu sebentar sih, paling 1, 2, 3 harian. Jadi pupuk itu kita manfaatkan lagi untuk pemupukan yang ada di hutan klorofil ini. Hanya di hutan sini saja atau juga diperjualbelikan atau dialokasikan ke taman-taman yang lain, Pak? Itu kita alokasikan ke taman yang lain dan barangkali ada SD atau sekolahan yang mau minta pupuk bisa kita fasilitasi. Mungkin menghasilkan berapa kilogram, Pak, setiap harinya untuk daun-daun kering ini? Nggak pasti sih, Mbak. Karena kan banyak sekali itu. Kondisi daunnya juga kecil-kecil, itu kan nggak sebesar sampah-sampah yang ada di pasar. Sisa sayur besar-besar sekali. Kalau di sini kapasitasnya kecil sih kalau mau dibuat kompos. Pak, ini kan ada banyak sekali pohon. Mungkin perawatannya seperti apa? Mungkin kan ini pohon-pohon banyak sekali pohon langka ya di sini. Perawatannya seperti apa Kak dari hasilnya? Perawatan rutin kita sudah melakukan pemupukan dan penyiraman secara rutin. Juga kita siapkan untuk budidaya juga di sini. Jadi agar tanaman ini nggak semakin berkurang, tapi semakin bertambah.
biar hutan klorofil ini semakin rindang. Oke. Kalau dulunya itu dalam pembuatan hutan klorofil ini konsepnya seperti apa sih Pak? Memang dipergunakan untuk apa? Untuk masyarakat? Ya, ini konsepnya dulu itu hutan kota, Mbak. Oke. Ya, jadi ini untuk ruang terbuka hijau yang bisa dimanfaatkan masyarakat untuk istilahnya kayak rekreasi di dalam kota gitu. Ya, lahan terbuka hijau. Pak, mungkin dengan adanya hutan klorofil ini seperti apa? Terutama di perkotaan ini kan pohonnya juga cukup banyak dan sangat rindang kalau kita melihatnya. Imbasnya seperti apa bagi mungkin udara di perkotaan di Kabupaten Kendal sendiri? Oke, kalau sesuai dengan peraturan itu kan keberadaan RTH itu harusnya 30% gitu. Oke. Jadi dengan adanya ini bisa mensupport paru-paru kota. Dengan adanya hutan klorofil ini. Oke. Luasannya berapa sih Pak kalau untuk taman ini? Luasan Kisaran berapa? kisaran sekitar 14.000 meter persegi. Oke, cukup luas ya Bapak Luas. ya. Kalau untuk peranan dari masyarakat, para pengunjung terutama ini juga diajak untuk merawat hutan ini nggak sih Pak? Kalau pengunjung kita sarankan untuk ikut merawat, terutama sampah. Oke. Pengunjung kita sediakan tempat sampah. Kalau misal mau berkunjung ke sini, monggo sampahnya dibawa sendiri-sendiri atau dibuang ke tempat sampah yang kita sediakan. Tentunya sudah dipilah-pilah ya Pak ya, Iya. untuk yang organik dan anorganik. Iya, di kita ada tempat sampah 3R itu. Ya. Sampah organik, anorganik, dan sampah limbah B3. Nah, itu diharapkan masyarakat bisa edukasi sampah melalui pemilahan sampah itu. Pak, mungkin harapannya dengan beragam kesiapan yang dilakukan oleh DLH Kendal dalam menyongsong Adipura sendiri, terutama di Taman Klorofil ini seperti apa? Oke, kemarin sudah kita siapkan tim 4 orang untuk melaksanakan kebersihan rutin di sini, termasuk kebersihan toilet, kebersihan lingkungan area sekitar hutan klorofil, dan mengangkut sampah-sampah daun yang berguguran sini kemudian jadi satu kita kirim ke rumah sampah, sehingga ketika tim datang sudah tidak ada sampah sama sekali. Oke. Kita upayakan seperti itu. Pastikan asri ya Bapak Pastikan ya? asri. Oke. Asri dan alami. Oke, Pak, harapan ke depan bagi nanti hasil yang akan keluar untuk Adipura, untuk Kabupaten Kendal sendiri seperti apa? Oke, semoga kita dapat meningkat daripada tahun sebelumnya, Mbak. Oke. Tahun sebelumnya kita dapat sertifikat, semoga tahun ini kita dapat piala. Oke. Semoga saja. Yang Minta diharapkan. doa seluruh masyarakat Kabupaten Kendal. Oke, siap. Itu tadi pemirsa dialog saya dengan Bapak Lukni untuk Anda. Salah satu instansi pendidikan sebagai pihak yang terlibat dan disorot dalam proses penilaian Adipura tahun 2024, yakni Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Kendal yang telah mengantongi penghargaan Sekolah Adiwiyata tingkat nasional tahun 2024. Tiket emas ini menjadi semangat mendidik para siswa-siswi untuk berpartisipasi aktif dalam mengedukasi sesama dan menjaga lingkungan. Komitmen Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Kendal dalam mengusung visi sekolah berwawasan lingkungan, dibentuklah kader cerdas sampah dan kader pengolahan sampah untuk dapat memberikan pengingat cara membuang sampah yang baik, serta mengolah sampah organik menjadi kompos sebagai amunisi pupuk tanaman di lingkungan sekolah. Selain itu, pengelolaan bank sampah turut dilakukan untuk memberikan penanganan yang terpadu terhadap sampah plastik. Baik pemirsa catatan sang jurnalis, pada kesempatan ini saya akan berdialog dengan Bapak Subiono selaku Kepala Sekolah Min 1 Kendal. Selamat siang Bapak, apa kabarnya hari ini? Selamat siang. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Masya Allah, semangat sekali ya Bapak. Bapak, ini dalam rangka menyambut Adipura Kabupaten Kendal, terutama penilaiannya. Ini Min 1 Kendal ini berkesempatan menjadi salah satu titik yang dipantau nanti. Iya, betul. Mungkin yang dipersiapkan apa saja Bapak? Terima kasih. Jadi syukur sekali kami setelah mendapatkan anugerah sebagai sekolah adiwiyata nasional. Baik. Kemudian beberapa hari berikutnya mendapatkan kesempatan untuk menjadi titik lokasi penilaian dari Adipura 2024. Oleh karena itu kita sambut dengan luar biasa untuk persiapan itu. Banyak sekali hal yang perlu kita persiapkan, mulai dari yang pertama kita diajak koordinasi dengan DLH bersama dengan stakeholder yang lainnya. Kemudian di kami sendiri, di Min 1 Kendal sendiri, kami kemudian berkoordinasi dengan tim Adiwiyata yang kita miliki itu bersama dengan tim kader Adiwiyata. Jadi yang pertama itu
tim Adiwiyata Bapak Ibu guru. Baik. Tapi kalau kader Adiwiyata berarti anak-anak. Anak-anak. Langsung gercep sekali ya, Langsung Bapak? gercep. Sigap. Iya. Hari itu kita langsung koordinasikan, kami bentuk menjadi beberapa tim. Yang pertama terkait dengan kebersihan lingkungan. Kemudian yang kedua terkait dengan pengolahan sampah. Yang ketiga terkait dengan pembibitan, terus vegetasi, bank sampah, ya kan, bank sampah. Kemudian terkait dengan kantin, ya, kantin tanpa plastik. Kantin tanpa plastik. Oke, Pak, mungkin proses menyiapkan itu mungkin butuh berapa lama melibatkan semua elemen itu tadi? Ya, kita tidak butuh waktu lama ya, karena kita sudah punya perilaku ramah lingkungan hidup. Ya, karena kita Adiwiyata nasional ya. Jadi semuanya sudah tertata, tinggal penguatan saja. Tinggal penguatan saja. Ya. Pak, ini kan yang menjadi titik fokus kan salah satunya pengelolaan sampah. Kalau pengelolaan sampah di Min 1 Kendal ini seperti apa, Bapak? Ya. Pengelolaan sampah di Min 1 Kendal itu kita sudah punya SOP ya. Sudah punya SOP. Yang pertama bahwa di pengelolaan sampah ini dimulai dari kelas ya, dari kelas, di mana di tiap kelas itu sudah ada beberapa tempat sampah. Yang pertama adalah khusus sampah kertas, kemudian yang kedua adalah sampah cup botol plastik. Sampah plastik, khusus plastik ya, Pak? Ya, khusus plastik itu di kelas ya. Tetapi di titik-titik khusus itu sudah ada sampah yang terbagi menjadi 3, mulai dari organik, anorganik, dan B3. Nah, sarana-sarana pengolahan sampah yang ada itu sudah disiapkan. Kemudian langkah berikutnya adalah anak-anak memilah. Nah, ketika dia habis jajan misalnya, dia memilah sampah mulai dari tadi 3 komponen, organik, anorganik, dan B3. Nah, anak-anak berusaha keras untuk bisa memilah sampah dengan baik. Nah, yang tumbuh-tumbuhan misalnya daun dibuang di tempat sampah organik. Kemudian yang sampah-sampah plastik dimasukkan di anorganik. Kemudian kalau mungkin anak-anak menemukan apa ya, seperti bekas baterai, kaca, itu dia taruh di B3. Nah, setelah terkumpul di kelas itu ada khusus kertas dan ada khusus botol plastik ataupun cup gelas plastik. Sesuai dengan harinya, setiap hari Sabtu itu kemudian anak-anak membawa ke bank sampah kita. Ada bank sampah tersendiri. Ada bank sampah tersendiri. Jadi kita namai bank sampah kita dengan bank sampah Gemah Ripah. Kenapa dinamai dengan bank sampah Gemah Ripah? Ini bermula dari satu gerakan ya. Satu gerakan Gemah Ripah itu kepanjangan dari gerakan memilah dan recycle sampah. Gitu ya. Keren sekali. Keren ya. Oleh karena itu setiap hari Sabtu nanti sesuai dengan jadwal. Sabtu pertama kelas 1 dan 2, Sabtu kedua kelas 3 dan 4, dan Sabtu ketiga itu dari kelas 5 dan 6. Mereka membawa hasil pilah sampah itu ke bank sampah Gemah Ripah. Oleh bank sampah Gemah Ripah kemudian dicatat, ditimbang ya, dicatat, kemudian oleh bank sampah yang dikerjakan oleh anak-anak itu disesuaikan dengan yang kertas dengan kertas, yang gelas plastik dengan gelas plastik. Nah, nanti beberapa bulan setelah terkumpul ini akan diuangkan. Makanya berawal dari sampah menjadi rupiah. Menjadi betul, rupiah. Jadi cuan. Iya, begitu. Itu untuk edukasi sendiri terhadap para siswa ini seperti apa, Bapak? Ditanamkan sejak tadi kan kelas 1 hingga kelas 6 terus dilibatkan. Mungkin edukasinya seperti apa? Ya, edukasinya yang pertama adalah kita berangkat dari visi kita. Nah, visi Min 1 Kendal itu kan berakhlak mulia, kemudian terdepan dalam prestasi, dan berwawasan lingkungan. Nah, jadi anak-anak kita tekankan akhlak mulia terhadap lingkungan itu bagaimana? Berarti ketika kita bersampah harus membuang sampah dengan
tepat dengan baik Dan bertanggung jawab. dan Bapak, bertanggung jawab. Oke. Nah, di situ yang paling berperan yang kami fungsikan secara kuat adalah yang pertama guru kelas. Oke. Jadi guru kelas ini selalu mendampingi agar anak-anak itu bisa bertanggung jawab pada saat membuang sampah. Oke. Di samping guru kelas adalah kader. Oh, ada kadernya sendiri, ada Pak, ya? kadernya. Oke. Kita punya kader dalam hal cerdas sampah Ya. dan pengolahan sampah. Oh, ada dua. Ada dua. Oke. Cerdas sampah dan pengolahan sampah. Jadi cerdas sampah ini kemudian dia yang tiap istirahat itu dalam rangka mengedukasi teman-temannya itu dia ngepos ya, berjaga di tiap ini, dia tiap titik-titik sampah agar anak-anak itu, agar teman-temannya bisa membuang sampah dengan baik. Kalau salah diingatkan. Oke. Itu yang bagian cerdas sampah. Yang bagian pengolahan sampah itu kemudian dari sampah-sampah daun yang sudah terkumpul kemudian diproses menjadi kompos. Oke. Itu juga melibatkan anak. Itu dan juga melibatkan anak. Oke, itu seluruh kelas 1 hingga kelas 6 Bapak? Atau Ada. kelas berapa? Jadi untuk kader adiwiyata ini kita pilih dari kelas 3 sampai dengan kelas 6. Oke. Jadi kita tiap pokja itu ada 12, 10 dari kelas bawah, Oke. yang 2 dari kelas atas. Oke. Jadi kelas atas ini sebagai apa ya? Mentor, Mentornya. ya. Sebagai mentornya lah. Yang kelas 3 dan 4 ini nanti sebagai generasi penerusnya. Oke. Sehingga ada ketersambungan ya, kesinambungan. Ketika kelas 6 ini nanti sudah lulus, adik-adiknya sudah mulai muncul. Oke. Gitu. Tuh, kalau untuk komposnya sendiri nanti dialokasikan kemana saja Bapak? Ya, komposnya kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan yang ada di madrasah. Jadi belum sampai ya kita kemudian jual kompos ini Oke. keluar, karena ya bibit kemudian tanaman yang kita miliki areanya cukup luas ya. Jadi hanya sementara masih cukup digunakan untuk kebutuhan madrasah sendiri. Oke. Pak, ini kan dengan menjadinya Min 1 Kendal menjadi sekolah adiwiyata, mungkin ada progres yang signifikan terkait penurunan sampah Bapak? Ada ya. Jadi terutama sampah plastik kita mengalami penurunan yang sangat drastis ya. Kalau dulu itu petugas kebersihan kami membuangnya sampai bergerubak-gerubak ya. Oke, itu dalam 1 hari ya Pak ya? Dalam 1 hari. Oke. Terkali sekarang paling 1 kali antar sudah tidak begitu banyak. Karena apa? Di kantin kita itu sudah menerapkan, ya berusaha ya, walaupun tidak semuanya, sudah berusaha menerapkan kantin tanpa plastik. Iya. Jadi kami kumpulkan para supplier, kemudian kita berikan edukasi bahwa kita itu punya tanggung jawab untuk mengurangi sampah plastik. Ya, karena sampah plastik kan konon penguraiannya itu butuh waktu berapa ya? 20 tahun. Nah, kalau ini kita tambah terus kan menjadi penuh bumi kita dengan plastik. Nah, akhirnya mereka pun mengikuti apa yang kita sampaikan. Kemudian ciki ya, ciki, minuman saset sudah tidak ada semua. Jadi makanya sampah plastiknya betul-betul menurun drastis. Di samping itu juga sehat kan? Sehat itu. Anak sehat, sampah berkurang, dapat uang dari bank sampah. Manfaatnya banyak sekali. Manfaatnya banyak sekali. Berarti artinya siswa-siswi kalau jajan berarti bawa gelas dan atau tumbler atau kotak makan sendiri ya Bapak? Ya, jadi anak-anak kalau jajan itu dia bawa ini tepak istilahnya ya, atau piring sendiri. Ya, nanti ketika sampai di kantin, misalnya mau beli bakwan, mau beli risol, tinggal diambil, dimasukkan ke dalam tepaknya sendiri. Nah, kemudian untuk memenuhi kebutuhan minum, anak-anak membawa tumbler. Kalau misalnya minumnya habis, di tiap kelas itu sudah ada cadangan. Cadangan air, entah itu air mineral ya. Itu yang mensupport adalah Bapak Ibu orang tua siswa yang tergabung dalam paguyuban orang tua siswa itu.
Jadi tidak perlu risau. Tidak perlu risau. Oke. Jadi supaya kebutuhan air anak-anak itu cukup dan tidak dehidrasi ya, apalagi kalau panasnya cukup tinggi seperti ini. Oke. Pak, melihat anak-anak ini terutama ditanamkan oleh para guru terkait edukasi terkait pengelolaan sampah dan gaya hidup minim sampah, mungkin antusiasme para siswa sendiri seperti apa, Pak? Partisipasi. Antusiasme dari para siswa. Oh, antusiasme dari para siswa saya kira cukup tinggi, karena tanpa antusiasme yang cukup tinggi tentu kami tidak bisa melaksanakan program ini dengan sebaik-baiknya. Jadi itu nyata sekali ketika misalnya ada 20% dari seluruh siswa ini menjadi kader Adiwiyata itu. Jadi kita punya sekitar 181 kader dari kelas 3 sampai dengan kelas 6 untuk mendukung program ini. Dan anak-anak juga ya walaupun kita harus selalu mengingatkan tetapi anak-anak insya Allah lama-kelamaan itu dia akan tertanam kebiasaannya untuk memilah, mengelola sampah dengan sebaik-baiknya. Pak, harapannya ini kan Min 1 Kendal sudah menjadi sekolah Adiwiyata Nasional dan ini menyongsong Adipura untuk Kabupaten Kendal sendiri. Betul. Harapannya sendiri seperti apa untuk hasilnya nanti? Ya, harapan kami untuk Adipura Kabupaten Kendal semoga tahun 2024 ini trofi ataupun piala Adipura bisa diraih di Kendal setelah menunggu selama 30 tahun. Nah, itu harapan kita dan anak-anak semua dan tentunya seluruh warga Kabupaten Kendal. Begitu. Siap. Terima kasih Bapak sudah berdialog dengan kami Lingkar sama-sama, TV. Lingkar TV. Oke. Itu tadi pemirsa dialog kami dengan Bapak Subiono selaku Kepala Sekolah Min 1 Kendal untuk Anda. Instansi kesehatan turut dilibatkan dalam menjamin penanganan limbah medis sebagai bentuk tanggung jawab terhadap lingkungan. Seperti halnya yang dilakukan di Puskesmas 1 Kendal, yang menjalin kerjasama dengan pihak ketiga untuk memberikan penanganan yang terpadu dan sesuai aturan. Baik pemirsa catatan sang jurnalis, pada kesempatan ini saya sedang bersama Dr. Hani selaku Kepala Puskesmas 1 Kendal. Selamat siang dokter. Selamat siang. Apa kabarnya ini dokter? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, ceria sekali ya dok ya ini. Ya dokter, ini dalam menyongsong Adipura Kabupaten Kendal ini dokter, mungkin kesiapan apa yang dilakukan dari Puskesmas 1 Kendal sendiri dok? Ya kalau persiapan yang pertama pasti administrasi ya. Kemudian setelah itu tata gerahanya. Kalau administrasi memang kita sudah ada MOU ya untuk limbah-limbah dan sampah-sampah. Kemudian untuk tata gerahanya sebenarnya kita sudah, karena kita sudah terakreditasi ya, kayak misalnya sampah-sampah kita sudah memang udah dari dulu ya. Kalau misalnya di ruangan-ruangan itu sampahnya medis dan non medis. Tapi kalau misalnya yang di luar organik dan non organik. Ya, sama ada tempat sampah untuk 3R. Tuh yang untuk botol plastik itu. Yaitu kemudian untuk persiapannya paling kita nambah kayak kerindangan gitu, nambah sedikit-sedikit. Pohon-pohon ya. Iya, pohon, tapi ya paling sedikit karena udah lama udah ada dari dulu ada. Yang disorot di instansi kesehatan itu kan biasanya kan banyak sekali peralatan medis. Nah, untuk peralatan medis kan pasti ada limbahnya dok. Nah, untuk limbahnya sendiri penanganannya seperti apa sih dok? Kalau limbah kita kerjasama ya. Untuk limbah B3 kita kerjasama dengan PT Tenang Jaya ya. Kemudian untuk limbah rumah tangga kita kerjasama dengan dari PKM Trompoh gitu. Untuk limbah
medis sendiri itu Ya. apa saja sih dok sebetulnya? Kalau limbah medis itu dari laborat ya, hasil dari laborat nggih. Kemudian dari imunisasi, misalnya spet itu ya bekas suntikan, kemudian botol-botol bekas vaksin itu. Kemudian juga sebenarnya kerjasama kita juga obat yang kadaluarsa. Cuman selama ini kalau obat kadaluarsa kita kembalikan ke IPF. Oke. Iya. Dok, kenapa sih limbah ini harus dibuang di tempat yang khusus dan bekerja sama dengan pihak ketiga? Ya, karena kalau misalnya kita buang sembarangan ya, apalagi dibarengkan dengan sampah rumah tangga, takutnya itu kan infeksius. Ya, infeksius nanti bisa misalnya ada yang biasanya kalau limbah rumah tangga kan ada TPS-nya ya. Kadang ada yang ada yang ambil apa gitu ya. Nah, takutnya kena tertular dari limbah infeksius itu. Oke, jadi kalau untuk pengelolaannya sendiri seperti apa? Dikumpulkan per harinya atau seperti apa? Dikumpulkan di tempat, ada tempat tersendiri, kemudian ada IPAL-nya juga, itu udah ada IPAL-nya gitu. Kemudian dari PT-nya sendiri mengambilnya setiap bulan sekali. Ya. Artinya yang nanti untuk memilah nanti dari petugas di sini seperti apa? Iya, kan otomatis untuk yang laborat otomatis. Kalau yang imunisasi kan sudah ada tempatnya sendiri. Nah, itu yang dibuang nggak langsung ke IPAL-nya. Jadi ada ruangan khusus untuk itu limbah gitu. Dok, ini kan terkait pengelolaan limbah ini. Iya. Ini sudah sejak kapan, Dok, untuk terkait teken MOU ya tadi? Kalau MOU sudah lama sih ya. Jadi udah tahun berapa ya? Udah lama memang, karena memang harus MOU kita gitu. Oke. Mungkin dengan adanya penilaian Adipura ini kemarin yang untuk pengecekannya sendiri apa saja? IPAL dicek, kemudian untuk tempat limbahnya, kemudian sampah-sampahnya, sampah yang organik non organik, kemudian 3R-nya, kemudian sampah yang di ruangan. Kebetulan kalau yang di tiap ruangan itu medis dan non medis ya. Kemudian kita waktu itu tim penilai ke ruang UGD. Di situ kan ada medis dan non medis, dan khusus untuk limbah untuk spet itu ada di situ. Kalau untuk itu dok, sarung tangan latex itu termasuk dengan limbah medis atau enggak? Iya, limbah medis. Oke. Mungkin ketika penanganan, setelah digunakan ada mungkin pencucian atau seperti apa? Nah, kalau sarung tangan enggak satu kali pakai. Artinya seluruhnya dikumpulkan sesuai kategori ya dok? Iya, jadi kalau sampah medis itu kantongnya juga beda. Oke. Iya. Apa saja itu dok? Kuning. Kalau medis kuning. itu kuning. Kalau yang itu ya hitam biasa gitu. Oke. Ada kapasitas khusus dok untuk kantongnya itu? Enggak sih. Ya kalau udah penuh kita buang ke tempat limbah. Oke. Kalau untuk itu dok, ketika mungkin wadah vaksin atau mungkin wadah infus atau selang itu nanti kan mungkin ada yang sisa. Nah itu nanti sisanya ditampung dulu atau seperti apa dok? Sisa maksudnya? Sisa mungkin kalau mungkin ada sisa infus yang tidak terpakai. Iya, tetap dibuang. Oke. Dikumpulkan dalam suatu wadah? Iya, satu itu yang kuning itu. Artinya limbah tersebut dalam kondisi kering ya dok ya? Iya. Oke. Dok, mungkin harapan ke depan terkait pengelolaan limbah terutama di Puskesmas 1 Kendal ini seperti apa dok? Ya, kalau di sini kan memang sudah, menurut kami sudah sesuai ya. Kita sudah ada MOU-nya. Cuman kadang-kadang, dan kita juga MOU dengan praktek dokter sekitar sini. Jadi mereka kan juga membuang limbahnya kerjasama dengan puskesmas. Oh gitu. Iya, kerjasama dengan puskesmas, membuang limbahnya bareng dengan puskesmas yang kerjasama dengan PT Tenang, mereka kerjasama dengan kita. Gitu. Berarti dari dokter sekitar sini yang membuangnya ke kerjasama dengan puskesmas. Iya, gitu. Dikumpulkannya ke sini. Iya. Jadi ya harapannya nanti masyarakat tidak terkena imbasnya dari produk-produk limbah itu, limbah yang infeksius. Tadi kan disampaikan dok, kalau ada limbah medis dan juga limbah rumah tangga itu bedanya apa sih dok? Kalau rumah tangga, misalnya yang kita rumah tangga sehari-hari, misalnya kayak dari makanan gitu, kemudian juga dari misalnya plastik, kertas gitu. Cuman yang di sini kan kalau yang
kita bedakan lagi organik dan non organik. Oh gitu, oke. Dok, ini mungkin harapan bagi penilaian Adipura Kabupaten Kendal sendiri ke depan seperti apa, Dok? Ya, mudah-mudahan, ya kami sudah berusaha ya. Mudah-mudahan Kabupaten Kendal kali ini bisa memenangkan Adipura. Oke, siap. Oke, itu tadi pemirsa catatan sang jurnalis dialog tim Lingkar TV dengan Dr. Hani selaku Kepala Puskesmas Kendal 1 untuk Anda. Berbagai pihak turut berupaya memberikan performa terbaik dalam upaya mendorong masyarakat berpartisipasi aktif dalam penanganan sampah yang berkelanjutan, perawatan ruang terbuka hijau sebagai penghasil oksigen di perkotaan. Besar harapan Kabupaten Kendal dapat memboyong penghargaan Adipura tahun 2024 sebagai komitmen bersama memberikan keberlanjutan pembangunan berbasis lingkungan. Sebagai komitmen bersama dalam memberikan keberlanjutan pembangunan berbasis lingkungan. Nah, itu tadi pemirsa beberapa lokasi yang digunakan untuk penilaian Adipura tahun 2024 di Kabupaten Kendal. Seperti diantaranya di Taman Klorofil, Seda Kabupaten Kendal, Min 1 Kendal, Puskesmas 1 Kendal. Besar harapan Piala Adipura tahun 2024 bisa diboyong di Kabupaten Kendal. Akhirnya saya Mutia Parasti dan segenap kru yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Tetap saksikan catatan sang jurnalis hanya di Lingkar TV.